1 Samuel pertama ayat pertama sampai 28. Lembaga Alkitab memberikan judul Lahirnya Samuel. Saya berikan tema khotbah perempuan mandul spesial di mata Tuhan. Alkitab berkata bahwa Hana ini adalah seorang perempuan yang mandul. Tuhan telah menutup kandungan Hana. Setiap tahun Hana ini pergi ke Silo bersama dengan suaminya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, supaya Tuhan itu bisa membuka kandungannya dan bisa memperoleh keturunan. Bertahun-tahun Hana pergi dengan suaminya ke Silo supaya Tuhan itu bisa membuka kandungan Hana. Dia pergi dengan membawa masalah, tetapi dia pulang dengan membawa pulang masalah. Walaupun Hana pergi ke Silo berdoa kepada Tuhan bertahun-tahun, tetapi dia tidak putus asa. Tahun ini dia pergi ke Silo bawa korban, bawa persembahan, belum juga dijawab oleh Tuhan. Tahun depan dia pergi lagi ke Silo. Tahun berikutnya dia pergi lagi ke Silo membawa korban persembahan kepada Tuhan. Pulang tidak juga dijawab oleh Tuhan. Bertahun-tahun Hana dan keluarganya pergi ke Silo mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi doanya belum juga dijawab oleh Tuhan. Betapa setianya Hana dan keluarganya. Coba seandainya itu terjadi sama kita. Kita punya pergumulan sama Tuhan. Kali ini kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangankan 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gak dijawab oleh Tuhan. Bosan. Tuhan, persetan kalau saya mau gereja. Saya punya pergumulan, berulang kali saya berdoa minta sama Tuhan, tapi tidak juga dijawab oleh Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan Hana dan keluarganya menjadi contoh bagi kita. Meskipun doanya tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi mereka tidak putus asa. Tetap aja mereka pergi mempersembahkan korban di hadapan Allah. Kalau mau dipikir, berapa saja korban yang mereka berikan kepada Tuhan setiap tahun loh. Mungkin tahun ini mereka persembahkan 10 kambing. Tahun depan mungkin lebih daripada itu. Tetapi mereka tidak putus asa. Tetap aja mereka punya satu pengharapan, bahwa Tuhan pasti akan mendengar doa mereka. Terkadang Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Tetapi Tuhan ingin menguji ketaatan dan kesetiaan kita di hadapan Allah. Meskipun kali ini Tuhan tidak jawab, tetaplah berharap. Ya. Tahun depan tidak dijawab, tetaplah berharap. Tepat pada waktunya, ketika Tuhan melihat bahwa iman kita sudah murni di hadapan Allah, Dia pasti akan menjawab doa kita. Amin. Seperti Hana. Hingga satu ketika saudara, dia pergi ke Silo bersama dengan maduhnya Penina. Alkitab katakan begini, Penina itu mengejek Hana. Mungkin seperti ini ejekannya ya. Kamu itu bertahun-tahun datang di gereja, tapi kok mandul. Mungkin kamu itu punya dosa. Mungkin kamu itu punya kesalahan yang besar. Artinya Penina itu menghakimi si Hana. Saudara, ketika Hana disakiti oleh madunya, oleh Penina, apakah yang Hana lakukan? Dia tidak mengadu kepada tetangga. Dia tidak mengadu kepada orang-orang di sekitar situ menceritakan masalahnya. Tetapi Alkitab katakan Hana itu dia mengambil keputusan yang benar. Dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah. Alkitab katakan pada waktu dia berdoa, dia tidak berteriak-teriak berdoa, tapi dia berdoa di dalam hatinya. Mungkin dia berdoa cuman mulutnya yang komat kamit. Imam Eli katakan begini,
Hana, kamu kok saya perhatikan dari tadi mulutmu itu komat kamit. Kamu itu mabuk kah? Kamu itu ada minum anggur kah? Hana katakan begini, Imam, saya ini tidak mabuk. Saya ini lagi berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan itu menolong saya dan membuka kandungan saya. Karena sudah bertahun-tahun saya itu diejek. Saya itu selalu dihakimi sama madu saya Penina. Dan kali ini saya mau berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Biar Tuhan berbelas kasihan sama saya. Terus apa kata si Eli? Tahun depan, bulan ini engkau akan menggendong seorang bayi. Saudara, akhirnya doanya terkabul. Apa yang dilakukan oleh Hana? Kalau sekiranya Tuhan memberkati kandungan saya bernasar. Ketika anak itu lahir, saya tidak akan pernah mencukur kepalanya. Dia tetap akan berambut panjang. Dan saya akan memberikan dia kepada Imam Eli. Saya akan persembahkan dia kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Akhirnya dia tepati nasarnya. Saudara, kenapa saya katakan orang mandul itu spesial di mata Allah? Kenapa? Karena dalam cerita Alkitab, sebagian besar orang-orang yang mandul, ketika Tuhan buka kandungan mereka, anak-anak mereka benar-benar spesial di mata Allah. Amin. Samuel itu adalah nabi besar di Israel. Kemudian Sarah juga mandul. Tapi ketika Tuhan membuka kandungan Sarah, Tuhan membuat dia melahirkan seorang anak yang perkasa, namanya Ishak. Karena Ishaklah sampai ada bangsa Israel. Karena bangsa Israel berasal dari keturunan Abraham. Kejadian 11:29 sampai 30. Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Pada waktu Sarah itu mandul, siapakah yang seringkali menyakiti Sarah? Itu adalah madunya sendiri. Sarah terus berdoa kepada Tuhan. Sarah berdoa, akhirnya Tuhan mendengar doanya. Akhirnya Sarah mengandung, melahirkan seorang anak namanya Ishak. Sarah seorang yang mandul, tapi melahirkan seorang anak spesial di mata Allah. Karena melalui keturunan Ishak sampai ada bangsa Israel. Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ishak juga punya istri mandul. Itu orang-orang yang luar biasa loh saudara. Kadangkala kalau kita lihat orang tidak punya anak atau mandul, kita mulai menghakimi. Oh mungkin kamu berdosa. Oh mungkin kamu punya salah. Oh mungkin kamu begini. Sakit saudara kalau kita dihakimi. Seperti apa yang dialami oleh Sarah dan juga Ribka. Saudara, tapi mereka tidak putus asa. Mereka tetap terus berdoa kepada Tuhan. Sampai doa mereka dijawab oleh Tuhan. Hingga mengandunglah istri daripada Ishak. Melahirkan dua anak kembar, Esau dan Yakob. Dan Yakob juga adalah merupakan anak yang luar biasa di mata Tuhan. Baru yang ketiga, Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ketika Rahel ini mandul, dia tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membuka kandungan Rahel. Dan Rahel memiliki anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ini wanita-wanita yang mandul. Tetapi mereka diberikan keturunan anak-anak yang perkasa di bumi ini. Bukan Tuhan tidak mau memberikan keturunan bagi mereka. Tetapi Tuhan sengaja sementara tutup kandungan mereka saudara. Supaya apa? Supaya ada kesaksian.
Amin. Buktinya kesaksian itu kita masih bawa sampai sekarang. Jadi kalau ada ibu-ibu yang belum diberikan keturunan oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetaplah berharap. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Amin. Kalau kita tekun tetap berharap mempersembahkan korban di hadapan Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan memberikan kita keturunan-keturunan yang perkasa di bumi ini. Amin. Coba saudara kita buka dulu ayatnya. Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 3. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Simson. Simson itu adalah seorang yang luar biasa di bumi ini. Alkitab katakan dia punya kekuatan yang supranatural, yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manusia di dunia ini. Ketika bangsa Israel pergi berperang, cuman Simson satu orang aja bisa mengalahkan ribuan orang. Kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan, tidak mungkin Simson bisa melakukan hal seperti itu. Dari seorang perempuan yang mandul, Manoah mandul. Tetapi ketika Tuhan membuka kandungan Manoah, dia melahirkan seorang anak yang luar biasa, namanya Simson. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, karena Tuhan masih menguji iman kita. Setia nggak kita sama Tuhan? Sebab kalau Tuhan cepat jawab doa kita, akan cepat kita pergi meninggalkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih proses kita menanti dengan sabar, tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab doa saudara dan saya. Amin. Yang penting jangan putus asa.